Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Zalfana Fisah dari Prodi Psikologi 2020 Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahayul, bid'ah, dan khurafat. Tahayul, menurut bahasa, tahayul artinya sesuatu yang hanya dalam hayal belaka. Sepertinya yang sudah dijelaskan, ternyata di dalam kehidupan sehari-hari kita juga sering tidak menyadari bahwa ternyata kita sering melakukan tahayul, bid'ah, dan kufarat. Contoh sederhana adalah jika kita berpikir bahwa harta, benda, uang adalah segala-galanya dalam hidup ini, sehingga hidup dan kehidupan kita ini dari waktu ke waktu, dari pagi ke malam, tumpu dan menumpuk kepada harta benda. Pada akhirnya kita menomorduakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ataupun jika kita beribadah hanya sekedar dan seperlunya saja, pada hakikatnya tanpa kita sadari. Contoh sederhana lainnya adalah ketika kita lebih mementingkan undangan yasinan atau tahlilan dengan menetapkan sholat maghrib berjamaah di rumah duka, bukan di masjid. Atau demi undangan yasinan dan tahlilan sholat isya berjamaah pun ditinggalkan. Sholat isya apalagi berjamaah yang lebih penting. Dikatakan lebih penting karena emang dalilnya baik dalam Al-Quran maupun hadis. Sementara mengikuti undangan yasin dan tahlilan adalah suatu kebiasaan yang dilakukan masyarakat. Tahayul, menurut Kamus Bahasa, tahayul artinya tuh ada dua. Satu, sesuatu yang hanya dalam hayal belaka. Yang kedua, kepercayaan pada sesuatu yang dianggap ada atau sakti, tetapi sebenarnya tidak ada dan tidak sakti. Itu menurut Kamus Bahasa Indonesia. Ada kepercayaan yang sampai saat ini masih melekat dalam diri sebagian umat Islam di tanah air tentang bulan Safar, yaitu bahwa bulan Safar adalah bulan naas atau bulan penuh kesialan. Alasannya, kata Safar berarti sejenis penyakit di dalam perut berbentuk ular besar yang dapat membunuh. Kepercayaan ini sejak zaman jahiliyah. Ketika itu mereka menganggap bulan Safar sebagai bulan yang syarat dengan kejelekan. Di samping itu mereka juga menganggap Rabu sebagai hari nahas, terlebih Rabu terakhir setiap bulan. Islam tidak mengenal adanya hari atau bulan nahas, celaka, sial, malang, yang sejenisnya. Yang ada hanyalah bahwa setiap hari bahwa setiap hari dan atau bulan itu baik, bahkan dikenal mulai hari Jumat dan bulan mulia seperti bulan Ramadan, Syawal atau dan Zulhijjah. Jelas tahayul tidak ada di tempat Islam dan dalam hati kaum muslimin. Tahayul merupakan bentuk syirik. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Nabi Muhammad SAW berkata, tiaruh atau tahayul ialah sejenis syirik. Hadis riwayat Tirmidzi. Contoh-contoh tahayul. Di sini saya akan menyebutkan contoh-contoh tahayul yang ada dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya, 1, makan harus dihabisin, nanti nasinya nangis. Yang kedua, jangan gunting kuku malam-malam, nanti kerasukan. Dan yang terakhir, jangan duduk di atas bantal, nanti bisulan. Begitu. Namun tahayul ini sering
jadikan alasan bahwa itu pamali, atau orang-orang dulu itu sempat berpesan bahwa yang seperti ini adalah pamali. Padahal ini adalah contoh-contoh kecil tahayul. Yang kedua yaitu ada bid'ah. Secara bahasa, bid'ah artinya penciptaan atau inovasi yang sebelumnya belum ada. Maka semua pencipta dan inovasi dalam ritual agama atau ibadah mahdoh yang tidak pernah ada pada zaman Rasulullah itu disebut bid'ah. Secara bahasa lainnya, bid'ah atau bidah adalah yang pertama, perbuatan atau cara yang tidak pernah dikatakan atau dicontohkan oleh Rasulullah atau sahabatnya, kemudian dilakukan seolah-olah menjadi ajaran Islam. Yang kedua, pembaruan ajaran Islam tanpa pedoman pada Al-Quran dan hadis. Yang ketiga adalah kebohongan atau dusta. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam kutipan hadis riwayat, hati-hatilah kalian terhadap perkara yang diada-adakan, karena setiap perkara baru itu bid'ah, dan setiap kebid'ahan adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Hadis riwayat Baihaqi dan An-Nasa'i. Contoh-contoh bid'ah. Saya akan menjelaskan 3 contoh-contoh bid'ah kecil yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, perayaan bertepatan dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW pada bulan Rabiul Awal. Yang kedua adalah tabaruk atau mengambil berkah dari tempat-tempat tertentu, barang-barang peninggalan, dan dari orang-orang baik yang hidup ataupun yang sudah meninggal. Yang ketiga adalah bid'ah dalam hal ibadah dan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, yang ini adalah yang terakhir, yaitu hurufat. Sumber hurufat adalah dinamisme dan animisme. Dinamisme adalah kepercayaan adanya kekuatan dalam diri manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, benda-benda, dan kata-kata. Sedangkan animisme adalah kepercayaan bahwa adanya jiwa dan ruh yang dapat mempengaruhi alam manusia. Hurafat diartikan sebagai cerita-cerita yang mempesonakan dan dicampur adukan dengan perkara dusta, atau semua cerita, rekaan, atau hayalan. Ajaran-ajaran, pantangan, adat istiadat, ramalan-ramalan, pemujaan atau kepercayaan yang menyimpang dari ajaran Islam. Khurafat adalah bid'ah dalam bidang akidah, yakni kepercayaan atau keyakinan kepada sesuatu perkara yang menyalahi ajaran Islam. Misalnya, meyakini kuburan orang soleh dapat memberikan berkah. Meyakini sebuah benda seperti tongkat, keris, batu, dan lain-lain memiliki kekuatan gaib yang bisa diandalkan, dan lain sebagainya. Khurafat adalah budaya masyarakat jahiliyah. Di antara khurafat mereka ialah mempercayai kepada arah burung yang berterbangan, memberi kesan kepada nasib mereka. Berikut adalah contoh khurafat. 1. Meyakini jika kita pernah berjabat tangan kepada orang yang sudah berjabat tangan dengan Rasulullah, maka ia masuk surga. Yang kedua, mempercayai bahwa dengan mencium tangan ulama kita akan mendapatkan berkah berkelimpahan, karena ulama adalah salah satu orang pilihan Allah Subhanahu wa taala dan rahmat dilimpahkan di atasnya. Berikut adalah cara-cara menghindari dari tahayul, bid'ah, dan hurafat. Yaitu 1. Terus menuntut ilmu. Yang kedua, berkawan dengan orang-orang yang berilmu. Yang ketiga, rajin mengikuti pengajian atau majelis taklim.
Yang keempat, banyak membaca dan bertanya.